Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Cahaya Pustaka, Literasi Membumi, Cahaya Pustaka Bersinergi. Bersama saya Erin Merdekawati yang akan menjadi host dalam episode kali ini. Kita kedatangan satu bintang tamu yang cantik, muda, berprestasi. Siapakah dia? Seorang sosok alumni di SMP 3 Teluk Bayur yang memang sebenarnya dari dulu juga sudah berprestasi, dan sekarang kita akan ulik sedikit bagaimana kehidupan seorang Dini Diva Aprilia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Luar biasa sekali pada episode ini kedatangan alumni, tapi posisinya sekarang membawa sebuah prestasi ya kembali. Berarti itu kayak kembali tapi dengan versi yang terbaik gitu ya. Dan insya Allah akan menjadi semakin baik. Oke. Dini Diva Aprilia keluar sebagai Putri Duta Budaya Kabupaten Berau 2024. Iya, betul Ibu. Dini ini kan Diva ya manggilnya Diva ya. Oke, Diva ini kan alumni ya di sini ya, dan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Kemudian Diva datang lagi kembali ke sini bukan sebagai siswa lagi, tapi sebagai Duta Budaya Kabupaten Berau. Sekarang sudah ada yang dibawa nih, sudah ada tanggung jawab yang dibawa. Gimana perasaan Dini kembali seperti biasanya kalau di SMP 3 jadi siswa, tiba-tiba sekarang mengemban sebuah tugas dan amanah? Itu coba Dini jelasin. Pastinya seneng banget, tapi merasa punya beban juga karena ini tanggung jawab yang besar menjadi seorang duta budaya, apalagi Kabupaten Berau terkenal dengan keberagaman destinasi wisata dan kebudayaannya juga. Pastinya sangat bangga sekali bisa kembali ke SMP Negeri 3 Teluk Bayur dengan membawa sebuah prestasi yang tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Betul, dan memang kamu harus berbangga karena itu adalah sebuah perjuangan yang memang berat ya hitungannya. Berat banget ya. Oke, sebelum kita ngulik-ngulik masalah prosesnya Diva pada saat pemilihan dan lain sebagainya, Ibu pengen tanya dulu nih, sebenarnya di Berau ini ada berapa macam, maksudnya ini kan ada duta wisata, ada duta budaya, itu mungkin bisa Diva jelasin nggak secara singkat sebenarnya ada berapa kategori sih yang kemudian dijadikan Kabupaten Berau sebagai titik-titik untuk menyebarkan sesuai dengan keperluannya, misalnya untuk duta budayanya ada, duta wisatanya ada, itu ada berapa kategori sih Diva? Kalau untuk pada saat pemilihan kemarin itu kita ada 3 kategori Bu. Yang pertama Putri Pariwisata, kedua Duta Wisata, dan ketiga Duta Budaya. Jadi masing-masing itu punya peranan penting untuk mempromosikan baik itu destinasi wisata ataupun destinasi kebudayaan, acara-acara kebudayaan di Kabupaten Berau. Kebetulan saya sendiri mendapat amanah atau tanggung jawab untuk mempromosikan atau memperkenalkan destinasi kebudayaan adat istiadat yang ada di Kabupaten Berau. Oh, khususnya di Kabupaten Berau ya. Iya, benar sekali. Kemudian bertanya sedikit masalah duta budaya ini ya. Apakah kemudian para maksudnya ini kan para duta-duta ini kan perwakilan ya, perwakilan di Kabupaten Berau ini. Apakah kemudian kalian tuh ada pembekalannya atau kemudian kalian ada proses-proses setelah menjabat? Ini kan baru berapa bulan nih berarti semenjak belum pengumuman? sebulan Oh, nih, belum baru sebulan seminggu ya? yang lalu. Nah, baru seminggu, ini masih fresh banget Fresh nih banget. ya, masih fresh banget. Berarti apakah setelah ini akan ada karantina lagi atau ada seperti apa nih prosesnya dan sebelum kalian kemudian terjun ke masyarakat seperti itu? Kalau untuk saya sendiri, karena kebetulan menjadi runner up-nya, juara satunya, kita ini lagi mempersiapkan untuk go to provinsi Bu, provinsi. Jadi nanti di provinsi dari setiap kabupaten kota di Kalimantan Timur mengirim perwakilan pemenang Duta Budaya, Duta Wisata, dan Putri Pariwisatanya untuk kembali mengikuti ajang pemilihan. Oh, jadi ini jenjang lanjutannya ada Iya, ya? ada Ibu. Oke, baik. Itu bulan kapan tuh Diva? Insya Allah untuk Duta Budaya kita akan berangkat di bulan Juli. Oh, itu berarti Juli. Sebentar lagi ya? Iya, sebentar berarti lagi. Persiapannya ini sangat singkat ya? Sangat singkat Tapi sekali. memang kemudian Ibu yakin bahwa setelah pemilihan dan proses seleksi yang ketat, kalian mungkin memang sudah diperhitungkan untuk orang-orang ini yang terpilih yang bisa dipersiapkan secara singkat ya? Insya Allah Ibu. Oke, kemudian kita kilas balik nih, seminggu yang lalu tuh pasti penuh dengan kehektikan. Penuh sekali, banyak banget Ibu. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang gak terlupakan.
mungkin dari sekian banyak yang nonton video ini nanti penasaran sebenarnya awal mula Diva itu kemudian tertarik nih, pasti kan awalnya tertarik penasaran dulu kan, karena saya tahu sebenarnya kita ini sering ketemu ya, karena kan Diva ini juga sebelumnya bergerak di bidang jurnalistik ya, jadinya memang mungkin sudah tidak asing lagi dengan kehidupan-kehidupan yang dengan exposure yang tinggi, kemudian kehidupan-kehidupan yang memang entertaining, dan salah satunya itu para duta-duta ini kan juga termasuk salah satu yang akan representing apa-apa saja yang memang mereka bawa. Gimana sih Din, apa yang pertama kali kamu pikirkan kok mau mengikuti dan bersedia mengikuti seleksi dari pemilihan duta wisata ini atau duta budaya ini? Sebelumnya Ibu, saya dulu pernah punya ketertarikan untuk mengikuti ajang ini waktu SMP juga Ibu. Waktu SMP melihat di sosial media Instagram ADWB, Asosiasi Duta Wisata Kabupaten Berau, saya melihat kontes ini, saya tertarik, pengen mencoba, namun ada kendala di diri saya. Maksudnya saya langsung gugup gitu Bu, takut. Waduh, salah satu persyaratannya ini saya nggak bisa melengkapi nih. Iya. Bukan wajib sih sebenarnya, minimal bisa pasif bahasa Inggris. Betul. Terus saya nggak pede dengan kemampuan diri saya. Saya udah minder duluan, waduh saya nggak bisa nih. Akhirnya begitu masuk SMA, pemilihan lagi nih. Setiap tahun kan ada pemilihan. Saya masih tidak berani untuk mengikuti kontes ini. Akhirnya persingkat waktu, setelah saya bekerja sebagai seorang jurnalis, saya yakin kalau tidak saya mencoba ini, saya punya suatu quotes yang buat saya itu sebagai dorongan Bu. Quotesnya itu, jika kita berani memulai, maka 50% kesempatan kita untuk gagal. Tapi jika tidak kita memulai 100% kita gagal. Okay. Itu yang coba saya terapkan ke diri saya, dan akhirnya saya memiliki keberanian untuk mendaftar. Awal mulanya pun saya mendaftar bukan duta budaya Ibu, tapi saya mendaftar sebagai duta wisata. Begitu pengumuman terbit malamnya setelah seleksi dan interview, terbit di tanggal 19 Maret, itu terbit, saya lihat nama saya berada di paling atas kategori duta budaya. Ya. Saya kaget, saya bingung, saya harus senang apa gimana? Aduh, jadi sedih juga ya. Karena saya milihnya duta wisata, apa bisa nggak ya saya masuk sebagai duta budaya? Ya. Sedangkan saya mempersiapkannya untuk duta wisata. Tapi dengan keyakinan dan dorongan dari teman-teman sekitar, orang-orang sekitar bahwa ini udah jalannya memang berarti. Betul. Kamu coba aja, nggak usah takut. Kamu berusaha semampu kamu, berikan yang maksimal yang bisa kamu berikan. Pokoknya jangan takut, masih ada kesempatan untuk belajar. Akhirnya saya terima sudah, karena sudah ada nama saya. Betul, di situ. Mau tidak mau memang kadang-kadang potensi itu keluar pada saat detik-detik terakhir. Akhirnya, sudah apa sih namanya, terdesak kayak gitu kan, baru keluar. Sekali. Akhirnya saya terima, sudah saya komunikasikan juga dengan rekan-rekan kerja, karena saya bekerja juga kan Bu, jadi saya koordinasikan saya seperti ini gini-gini, saya menjelaskan. Akhirnya oh ya udah nggak apa-apa, kita coba. Akhirnya belajar mengenai kebudayaan sedikit demi sedikit, apa yang belum saya ketahui coba saya perdalam, saya cari tahu. Dan memang sudah ada bekal, kamu sebagai jurnalis kan pasti sudah ada bekal sedikit banyaknya lah ya, ada Ibu. Oke, baik, selain prestasi ini sebenarnya si Diva ini ya yang sekarang sudah jadi Putri Duta Budaya, sebenarnya saya tuh karena sama murid sendiri ya, jadinya harusnya nyantai gitu ya, tapi sekarang karena ada beban, membawa beban dan membawa branding, jadinya kita harus sedikit serius nih ya. Oke, sebenarnya Diva ini pada saat sekolah juga banyak sekali mencetak prestasi, ya nggak sih? Salah satunya apa yang paling diingat, prestasi yang paling diingat? Juara 1 LKBB tingkat Kalimantan Utara, Kaltara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Oh, Kaltim Utara. Jadi kamu pernah jadi membawa nama SMP 3 waktu itu ya, membawa nama sekolah sebagai juara 1 LKBB Kaltim Utara. Dan ini ada surprise nih ya, coba lihat ini ada apa. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ini pialanya. Jadi pialanya dibawa ke sini ya. Nah, ya. Jadi ini ada surprise khusus nih karena alumni dan dia sekarang membawa nama
Kabupaten Berau juga. Jadi mereka harus tahu juga, bahwa orang-orang harus tahu bahwa Diva ini sebenarnya dari dulu juga sudah berprestasi. Ini banyak banget ya, saya. Belum semua ini Bu, masih ada lagi. Masih ada lagi yang banyak ya. Oke, salah satunya ini ya, salah tiganya. Salah Oke, tiga ini. kita pindah. Nah, ini tadi yang seperti yang sudah kita bicarakan sedikit bahwa memang dari sekolah Diva ini memang sudah berprestasi, dan salah satunya yang paling besar ini adalah piala yang sampai sekarang masih dipajang di SMP 3 dan sangat terkenang selalu sepanjang masa, juara LKBB. Oke. Ini juga proses yang berat, berarti kan Diva ini sudah melewati banyak proses di dalam kehidupan ini ya semenjak sekolah. Sebenarnya ini ada support dari orang tua atau memang dari Diva sendiri yang memang jalanku di sini nih, aku harus berprestasi nih dimanapun aku berada, atau seperti apa, Div? Coba diceritakan. Ya pastinya support dari orang tua itu perlu banget ya Bu, dan memang selalu ada support dari orang tua untuk mendorong saya dimanapun saya berada, sebisa mungkin saya harus punya prestasi. Betul. Karena itu juga akan menjadi bekal saya di kemudian hari, dan itu juga akan menjadi pengalaman berharga sekali buat saya. Makanya saya mau mencoba apapun itu. Selama itu menjadi peluang yang bagus buat saya akan ambil. Dan itu memang sudah terbentuk dari kamu kecil Iya. ya. Kan SMP itu kan hitungannya masih muda banget. Masih Sampai muda sekarang banget, akhirnya kamu mengikuti seleksi, mengikuti kompetisi dan keluar jadi pemenangnya. Div, coba ceritain sedikit ini Div. Piala yang besar ini kan udah mumpung ada di sini, kamu harus cerita sedikit nih pengalaman pada saat mengikuti ini. Prosesnya seperti apa bersama Prosesnya teman-teman? sebenarnya panjang banget ya Bu ya. Karena kita bukan sendirian, maksudnya bukan saya sendirian aja yang berjuang untuk mendapatkan piala ini. Banyak banget teman-teman yang berkontribusi untuk bisa mendapatkan dan membawa pulang piala ini. Ya yang paling teringat tuh masa-masa latihan sih Bu. Ya. Latihan dari pagi sekolah, kita sampai rela dispen, tidak mengikuti pelajaran, tapi bukan berarti kita nggak belajar sama sekali Bu ya. Tapi Ibu ingat waktu kamu dispen itu, Diva ini termasuk salah satu siswa yang ngejar. Jadi waktu dia pagi dia harus dispen karena sudah mepet waktu perlombaan kan. Tapi siangnya dia datang ke guru-guru untuk, Bu, saya ketinggalan pelajaran apa. Jadi tetap dikejar ya sama kamu waktu itu. Mungkin nanti bisa jadi tips juga buat anak-anak sekolah yang memang punya prestasi di luar, bahwa ketika kalian kemudian tidak bisa mengikuti pelajaran itu karena suatu hal, karena harus membela nama sekolah, karena memang ada yang memang harus dikorbankan, tapi tetap bisa dikejar ternyata ya. Jadi nggak serta-merta kamu kemudian harus ikut lomba tapi kemudian tidak jadi belajar gitu ya. Betul Sebenarnya sekali. bisa aja dikejar ya, bisa aja. Oke. Kemudian pada saat berproses ini LKBB ini, kita balik lagi ya, flashback ke masa-masanya Diva yang dulu ya. Di LKBB ini apakah dari kecil kamu berproses itu, kemudian menang lomba ini, lomba itu, lomba ini, ada nggak kelelahan dalam diri kamu? Ya juga harus belajar, tapi juga harus menjalani hal-hal yang lain di luar pembelajaran gitu, gimana Div? Kalau lelah pasti ada Bu ya. Kita jalan aja kadang capek Bu, lelah gitu. Tapi semua itu, yakin aja semua itu bisa terbayarkan dengan usaha yang kita lakukan. Jadi walaupun kita capek, lelah gini, tetap yakin aja semua ini pasti bakal terbayarkan. Entah itu 1 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, asal kita yakin dan kita mau, insya Allah semua itu pasti akan terbayarkan Ibu. Wah, betul, luar biasa sekali ya. Muda tapi kata-katanya itu sudah sudah kena banget gitu loh, termotivasi kita jadinya ya. Dan saya yakin mungkin ada banyak penonton yang di sini yang juga pasti termotivasi dengan sosok Diva yang sekarang. Dan memang untuk jadi yang sekarang, untuk jadi versi yang sekarang juga sudah menjalani proses yang panjang dari dulu. Betul ya. Sudah sekali. kayak dipupuk gitu ya, nanti dicabut. Ini juga saya yakin Diva lagi mupuk-mupuk lagi ke ilmu yang baru lagi, eksplorasi lagi. Oke, baik. Setelah melewati berbagai macam proses ini, kemudian kita balik lagi nih ke proses pemilihan duta budaya kemarin. Ketika kamu akhirnya mengikuti lomba itu, kan sudah ada seleksinya, nama kamu kemudian ada di paling atas. Akhirnya kamu mau nggak mau, sudahlah kita tantang diri sendiri gitu ya. Terus gimana Div kelanjutan ceritanya pada saat hari itu, ada karantina dulu berarti ya? Pra-karantina dulu sebelum karantina. Oke, baik, mungkin bisa diceritakan Div prosesnya itu Div. Setelah kita mengikuti tes tertulis dan interview, kemudian malam harinya pengumuman. Setelah pengumuman, kita melakukan prakarantina. Prakarantina itu kita diberi pembekalan materi kebudayaan, materi pariwisata, materi ekonomi kreatif. Banyak sekali ilmu-ilmu pembekalan yang dikasih untuk para finalis. Mungkin sekedar informasi Bu, jadi yang mendaftar itu ada 53 peserta putra-putri
terbaik Kabupaten Berau, dan alhamdulillahnya saya menjadi salah satu dari 24 finalis yang masuk, Wah, luar yang biasa terpilih. sekali. Dan itu pasti tidak mudah ya Iya. seleksinya. Oke, terus. Setelah itu kita mengikuti prakarantina, kita belajar catwalk juga, kita belajar koreografi juga. Terus kita juga di situ dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Jadi kita berkompetisi, tapi tidak seperti kompetisi, Bu. Tidak ada persaingan di situ. Jadi sesuai dengan tagline-nya Harmony of Berau, gerak selaras, gerak sinergi untuk semangat kolaborasi. Jadi kita mengikuti kompetisi tapi kita berkolaborasi. Sama-sama mendukung teman yang lain, sama-sama mensupport teman yang lain, tapi tidak menjatuhkan satu sama lain walaupun Oke, kita baik. berkompetisi. Kemudian setelah prakarantina itu apalagi nih di proses lanjutannya? Setelah prakarantina kita masuk ke karantina. 3 hari waktu karantina kita kemarin dilakukan di SM Tower di Jalan Teguh Umar. Iya, itu kegiatannya apa aja tuh? Banyak banget kegiatan di waktu karantina itu, Ibu. Ya salah satunya juga masih pembekalan dengan ilmu-ilmu kebudayaan, ilmu pariwisata, ekonomi kreatif, beauty class. Untuk yang putri kita dapat, putra juga dapat. Terus juga kita dikasih ilmu cara beretika yang baik. Oh, berarti memang sedetail itu ya Iya, untuk benar. menjadi seorang duta budaya ya, Benar atau sekali, Bu. menjadi seorang duta-duta, kemudian perwakilan Benar. dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya. Setelah itu kan perlombaan. Iya. Apakah sistem perlombaannya itu lewat voting atau memang lewat penjurian atau seperti apa, Div? Kita menggunakan sistem voting juga dan penjurian juga pastinya, Ibu. Jadi kita dinilai setelah kita dinyatakan lulus sebagai seorang finalis duta, itu sudah masuk dalam penilaian juri. Dari waktu prakarantina, karantina, kegiatan apapun kita selama itu masih masuk dalam prosedur atau kegiatan duta, itu udah masuk penilaian. Dan voting juga ada, itu untuk kategori favorit. Oh, Finalis jadi memang favorit ya. ada. Oke, baik. Kemudian akhirnya Diva kan keluar nih sebagai pemenang duta budaya dan akhirnya sekarang lagi mengemban tugas. Sebenarnya Div, tugas-tugas yang kamu emban ini akan dijalankan berapa lama dan kemudian bisa ceritain nggak sih Div secara garis besar aja sebenarnya tugas-tugas orang duta budaya di Kabupaten Berau ini apa aja sih gitu? Kalau untuk masa jabatannya kita 1 tahun, karena setiap tahunnya akan digantikan dengan generasi-generasi baru. Dan untuk tugasnya sendiri, karena duta itu sebagai seorang promotor, kita juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Jadi kita membantu Disbudpar untuk mempromosikan kebudayaan, mempromosikan pariwisata Kabupaten Berau. Apalagi kita tahu ibu kota Nusantara akan dibangun di Kalimantan. Betul. Dan Berau salah satu penyangga, terutama bagi destinasi wisatanya. Nah, peran kita sebagai duta yaitu untuk mengenalkan ke masyarakat luas gimana sih adat istiadat, terus tradisi di Kabupaten Berau, pariwisatanya seperti apa. Itu tugas duta. Bagaimana kita bisa mengajak wisatawan untuk mau datang ke Kabupaten Berau untuk mengenal lebih dalam Berau itu seperti apa sih. Ya mungkin secara garis besarnya kita sebagai promotor untuk mengajak wisatawan datang ke Kabupaten Berau. Oke, baik. Kemudian Diva ini kan akan menjalankan tugas selama setahun ini ya. Kira-kira untuk Diva pribadi nih, apa aja sih Div yang Diva persiapkan ketika sekarang sudah mengemban tugas dan kemudian kamu juga bergabung dalam suatu perkumpulan yang secara resmi yang akan menjadi promotor seperti yang kamu bilang menjadi promotor kebudayaan. Secara pribadi kamu nyiapin apa aja Div untuk dirimu sendiri lah dalam mempersiapkan hal-hal besar yang mau kamu lakukan selama setahun ini? Ya pastinya saya menyiapkan wawasan saya sih, Bu. Karena kita menjadi ujung tombak nih ya. Betul. Ujung tombak untuk memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata. Lagi-lagi itu akan mengetes pengetahuan kita seberapa dalam sih kita tahu tentang Kabupaten Berau. Oke. Nggak mungkin kita menjelaskan ke orang atau wisatawan yang belum tahu Berau ini seperti apa, tapi kita juga nggak tahu apa-apa tentang Berau. Betul. Terutama itu sih Bu, menambah wawasan saya, mendalami lagi bagaimana adat istiadat di Kabupaten Berau, bagaimana wisata di Kabupaten Berau, terus juga mungkin mempersiapkan mengajak generasi-generasi muda untuk mau menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di daerahnya. Betul, menarik sekali ya obrolan dengan Diva ini sebenarnya nggak cukup cuman beberapa menit ya, karena banyak sekali kalau bicara soal kebudayaan memang banyak sekali yang bisa Benar kita sekali. gali. Terutama aja di tempat Diva tinggal ini ya, Iya. terutama di Tumbit Melayu ini kan ada banyak sekali memang potensi-potensi budaya yang bisa digali ya, Div. Dan Benar. nanti semoga
itu semua masuk dalam agendanya Diva sebagai seorang promotor, sebagai seorang perwakilan, sebagai seorang putra daerah terbaik ya yang membawa kemudian nama bukan cuma nama di sekitar tempat tinggalnya Diva, tapi kemudian membawa nama Kabupaten Berau. Oke, terakhir nih Div ya, pesan-pesan Diva buat generasi-generasi yang memang sekarang Diva ini kan masuknya generasi muda ya, generasi muda. Gen Z. Iya, Gen Z ya, Gen Z. Apa nih Div pesan-pesannya Diva untuk teman-temannya Diva di luar sana? Ya mungkin pesannya jangan pernah putus asa, jangan pernah putus semangat buat mengejar apa yang kita mau. Terkadang hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan itu bisa menjadi peluang buat kita. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus pintar melihat peluang di depan kita nih. Kalau memang menurut kita ini bisa menjadi peluang yang bagus, peluang yang besar, manfaatkan aja. Jangan pikir bagaimana gagalnya nanti ya, gimana prosesnya, bisa atau enggak. Semua bisa karena kita mau. Apapun yang kita inginkan, kalau kita punya niat yang baik, insya Allah oleh Tuhan sama Allah itu pasti dilancarkan apapun itu. Betul, yang penting ada niatnya Iya, dan benar yang penting sekali. dilaksanakan. Oke, menarik sekali ya obrol bersama Diva, karena memang kalau membahas soal kebudayaan ini tidak ada habisnya dan memang Kabupaten Berau ini punya potensi yang sangat besar. Tapi ada satu kalimat yang saya tadi sangat berkesan dari Diva, bahwa kalau kita mencoba itu kesempatan kita ada 50%. Iya. Tapi kalau misalnya kita tidak coba, kesempatan kita gagal itu 100%. Benar sekali. Satu quotes yang sampai sekarang Diva pegang dan menjadikan dia Diva dengan versi yang sekarang. Semoga Diva sehat terus. Amin, Semoga terima kasih, dalam Ibu. menjalankan tugas selama setahun ke depan ini diberikan kelancaran, Amin. kesehatan ya, dan kemudian bisa balik ke sini lagi nanti dengan prestasi-prestasi lain Amin. tentunya ya Div ya. Dan juga kita doakan semoga Diva dan teman-teman yang lain perwakilan Kabupaten Berau yang akan mengikuti perlombaan ini bisa dapat hasil yang maksimal, hasil yang terbaik, dan bisa membawa nama Berau sampai ke kancah internasional. Amin. Oke, terima kasih ya Diva ya. Sama-sama, udah Ibu. datang ke sini, semoga sehat terus. Sekian episode kali ini podcast Cahaya Pustaka, literasi membumi, cahaya pustaka bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.